Pintu di lantai pabrik terbuka, dan seekor harimau melompat keluar. Jika bukan karena rantai besi, Pak Bima mungkin sudah menjadi makanannya. Musuh bebuyutannya, Topeng Perak, dengan sengaja memojokkannya ke dekat jebakan. Seekor harimau lagi melompat ke punggung Pak Bima, tetapi dengan kelincahannya, ia berhasil menghindar. Baru saja Pak Bima menjatuhkan senjata Topeng Perak, seekor harimau lain muncul dari belakang dan menerkamnya. Untungnya, serangan itu mengenai pedangnya, tetapi tubuh Pak Bima tetap terhimpit dan tidak bisa bergerak. Topeng Perak memanfaatkan momen itu dan mengayunkan pedangnya ke arah Pak Bima. Dalam keadaan panik, Pak Bima meraih apapun yang ada di dekatnya dan melemparkannya keras-keras ke wajah Topeng Perak. Serangan itu berhasil, dan Pak Bima melanjutkan serangannya. Legenda tentang gladiator terkuat hanyalah cerita, ternyata musuhnya hanya seorang pengecut yang memanfaatkan kelemahan lawan. Pak Bima mencabut kapaknya, menatap Topeng Perak yang terkapar. Penonton bersorak meminta eksekusi, tetapi Pak Bima melempar kapaknya di menit terakhir. Ia tahu untuk mengalahkan raja secara sah, ia harus terlebih dahulu memenangkan hati rakyat. Raja yang menyadari niat Pak Bima turun ke arena dan menghina dia. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Bima menahan emosinya, membungkuk hormat, lalu pergi. Ia tahu raja tidak akan membunuhnya secara langsung karena takut reaksi rakyat, tetapi akan menggunakan trik untuk memancingnya. Kini Pak Bima telah menjadi raja di hati rakyat. Bahkan drama panggung yang mengejek raja mulai dipentaskan. Dalam cerita itu, raja bahkan tidak sebanding dengan bayangan Pak Bima. Beberapa politisi dan mantan anak buahnya mulai mendekati Pak Bima, menawarkan dukungan untuk revolusi. Jika Pak Bima memberikan perintah, pasukan utara yang pernah ia pimpin siap membantu. Namun malam itu Pak Bima dijebak. Raja menggunakan tipu muslihat, menangkapnya dengan tuduhan pengkhianatan, dan membawanya ke arena untuk duel terakhir. Sebelum duel, Raja secara licik melukai Pak Bima dengan pisau beracun, lalu memakaikan zirah agar luka itu tidak terlihat penonton. Racun mulai menyebar di tubuhnya, tetapi Pak Bima terus bertahan. Ketika Raja lengah, ia melawan balik, bahkan berhasil melukai lengan Raja. Dalam pertarungan terakhir dengan sisa tenaganya, Pak Bima membalikan pisau beracun ke arah Raja, menyelesaikan pertarungan yang mematikan itu. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menyampaikan pesan dari Raja sebelumnya untuk mengembalikan demokrasi ke Romawi. Dalam pandangannya yang memudar, ia melihat kebun indah yang pernah ia impikan. Kematian baginya adalah kebebasan sejati. Kisah ini berasal dari film Gladiator, yang terinspirasi dari tokoh sejarah nyata, Maximus.